karena menurut aku lumayan menarik sih. Bentar ya, bangkrut dari forex dan mengelola dana triliunan. Maaf ya, tunggu bentar. Iya, nanti bakal di save kalau misalnya nggak lemot sinyalnya. Hari ini nggak ada pentol, hari ini Nairobi. Soalnya aku suka banget sama Money Heist dan aku sukanya Nairobi. Nah anyway, jadi hari ini kita bakal ngomongin judulnya tuh bangkrut dari forex dan mengelola dana triliunan. Jadi teman aku ini, dia tuh, aku kenal dia tuh pas aku kuliah ya. Pas aku kuliah, aku ikut lomba. Aku ikut lomba kayaknya di UI ya. Ikut lomba kayak ya investasi gitu lah, research gitu kan. Terus aku ikut lomba, dia tuh jurinya. Karena waktu itu dia masih di Mandiri Sekuritas, di tim researchnya. Nah, kemudian pas aku udah kerja segala macem, ketemu lagi nih sama Pak Herman ini ya namanya ya. Terus dia tuh jadi klien aku. Pokoknya dia tuh sudah di asset management lah waktu itu ya. Kan aku pertama kali ketemu pas kuliah, pas ikut lomba, waktu itu dia jadi juri, masih di sekuritas nih. Kemudian pas aku udah masuk pasar modal, udah kerja nih, ketemu lagi sama dia. Dan dia udah kerja di asset management yang ngelola reksadana. Salah satu reksadana yang, maksudnya salah satu asset management yang lumayan gede sih di Indo. Teman-teman pasti tahu sih. Tapi mungkin nggak terkenal, maksudnya gede, tapi teman-teman kan taunya ya Sukor ya biasanya ya. Padahal Sukor juga bagus, tapi sebenarnya nggak segede ini gitu. Tapi ini aset manajemennya itu dari luar negeri, tapi karena satu dan lain hal, masalah compliance gitu-gitu agak ribet. Jadi aku nggak bisa sebut, dan mungkin dia juga nggak bisa sebut. Tapi kan teman-teman jago nge-stalk gitu kan. Udah lihat aja, cari namanya Herman Kuswanto di Google, di LinkedIn segala macam, pasti ketemu dia kerja di mana. Dia sekarang Head of Research. Jadi lucu sih, awalnya tuh pas kuliah dia cerita bangkrut dari forex, dan kemudian hari ini dia mengelola dana triliunan reksadana di asset management. Aku nggak pernah tahu cerita lengkapnya. Dia pernah cuma cerita kayak dia pernah bangkrut dari forex dan hampir kayak putus kuliah gitu kan. Kayaknya berapa ya utangnya ya? 60 juta atau something like that gitu deh. Dan sampai hari ini. Makanya ayo kita langsung dengerin aja pas lomba ICMS UI ya. Apa ya? ICMS UI gitu deh. Makanya lomba di UI. Oke, aku langsung invite ya. Jadi kita bukan. Oke. Hey, Hey, hai. Hai, Pak. halo, halo, Halo. halo. Good to see you, good to see you. Basa-basi dulu ya. Apa kabar, Pak? Baik, baik, baik. Thank you, thank you. Baik ya. Itu background-nya bagus ya, Pak. Beda sama punya aku. Enggak, ini kamar, sebenarnya dulu ke kamar kerja gue kan. Terus, ya, kan sih ada mainan-mainan anak-anak juga campur lah. Jadi, karena dulu kan gue kalau ya lu tau lah, lu juga pernah di sell side kan. Kalau di broker sell side kan dulu sering lembur gitu kan. Jadi punya kantor kerja sendiri itu wajib, soalnya lu pulang malam kerja lembur, deadline, bla 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 gitu kan. Terus Kok nggak kayak gitu ya, Pak ya? soalnya dulu mungkin zaman lu udah nggak sejaman gue. Dulu kan gue analis komoditi kan. Hektik Dan banget gue kan ya. mulai analis komoditi itu kan dari zaman rame-ramenya Bakri dulu lah. Jadi banyak project kan. Project Jadi IPO. teman-teman ketahuan nih, ini generasi tahun berapa ya? Kalau masih hot-hotnya saham Bakri. Oke, anyway, Pak, ini tadi aku panggilnya Pak aja ya. Soalnya kalau panggil Kak tuh kayak udah biasa. Terserah lah ya, nanti coba dicampur-campur. Tadi aku udah intro tentang Pak Herman, dan hari ini sih teman-teman goals-nya adalah aku tahu nih teman-teman kan sukanya pas masih muda tuh lebih suka trading gitu ya, instead of investing, karena mungkin lebih seru gitu kali ya Pak kalau anak muda tuh, dan banyak juga yang main atau tradingnya di forex. Nah, aku nggak bisa relate gitu karena aku dari awal tuh memang nggak terlalu suka forex dan aku nggak terlalu suka trading gitu kan, kayak terlalu makan banyak waktu aku kan. Aku nggak bisa relate
Hmm, dan semoga Pak Herman hari ini bisa cerita nih dan bisa bantu teman-teman aku yang muda-muda ini untuk relate. Panggilnya Koh, disuruh panggil Koh. Ya benar juga sih. Oh juga boleh. Koh Herman. Oke, boleh cerita nggak Koh Herman tuh kayak mungkin dari ini kali ya, umur, asal. Nah, nanti yang ada asalnya dari tempat Koh Herman nih boleh nih komen. Terus kayak gimana sih cerita awalnya bisa kenal investasi dari awal gitu? Kok coba. Oke, gue kenalan dulu ya. Mungkin banyak yang belum kenal juga. Mungkin dari nada atau cara ngomong gue sebenarnya orang mungkin banyak yang tahu kali ya. Ada medok-medoknya gitu lah. Jadi gue Oh tuh gitu ya? gue orang Surabaya gitu kan. Mana Gue nih yang Surabaya boleh komen nih. gue perantauan dari Surabaya gitu kan. Jadi gue lulus kuliah 2006 kan. Gue angkatan 2002, gue angkatan kuliah 2002. Ya gue lulusan lokal lah, lulusan Universitas Surabaya lah. Terus ya basically kalau cerita dulu gimana gue bisa suka dengan investment, dulu itu basically gini ya ceritanya itu, aku dulu memang suka finance gitu ya. Tapi aku juga mungkin ya umum lah finance, tapi nggak tahu finance yang mana gitu kan tepatnya di zaman gue waktu SMA. Terus one of my role model itu sebenarnya my brother-in-law. Karena waktu itu kan my brother-in-law itu memang di sekuritas pada waktu itu masa-masa jayanya lah. Gue lihat wah ini gila nih, dia trader sih sebenarnya. Brother-in-law tuh berarti kayak paman gitu kan? No, brother-in-law bukan paman, koko ipar, kakak Koko ipar. ipar. Oh, Ya. oke. Koko, okay. Koko ipar. Oke, lanjut. Anyway. Paman uncle dong. Iya. Oke, so. Abaikan. Terus Lanjut, Pak. Lanjut itu kok. suaminya dari inci gue gitu kan. Terus gue waktu itu kan sering kalau liburan ke Jakarta, terus sering kadang-kadang beda jauh lah umur aku sama my brother-in-law. Terus tapi aku kan karena aku tertarik banget memang passion di finance, jadi aku banyak tanya gitu kan. Banyak tanya itu kayak gimana pasar modal apa-apa itu. Terus aku juga sewaktu zaman itu ya sering nonton film-film Wall Street lah ya. Terus jadi ada gambaran nih, wah ini emang yang aku demen banget gitu kan. Cuma waktu itu di Surabaya nggak begitu ada gitu. Nyari kerjaan yang berhubungan itu kebanyakan orang kan mungkin broker jadi sales ya. Sedangkan Iya, di passion retail gitu ya. Retail ya sales jadi gitu lo ya. jadi kayak sales lah, jadi sales intinya. Jadi Uh, lo uh. bukan itu bukan passion gua, lo harus sales cari orang dari apa gitulah. Jadi itu Anyway, bukan tadi passion gua. katanya suka nonton film Wall Street. Kalau di zamannya Ko Herman tuh film Wall Street yang paling terkenal apa sih? Mungkin teman-teman bisa cari nih abis ini. Masih Oh, inget kalau satu yang aja. dulu banget gue Dulu. lupa ya kan. Kalau yang jelas itu kan The Wall Street apa yang The Leonardo Wolf of Wall DiCaprio, Street. ya Ah, The ah, Wall of ah. Wall Street, and then ya of Itu course sih yang wajib lah ya. terakhir itu Big Short itu kan bagus Big banget. Short. Itu wajib nonton lah kalau itu kalau mau mengerti. Oke, balik Oke, lagi jadi intermezzo. Lanjut. nah terus gue itu ceritanya gini, karena dulu kan gue lumayan oke, gue basically dulu orangnya introvert banget gitu kan. Karena of some of my background family issue lah. Nah terus dan gue karena introvert ya gue maunya try to show to my family bahwa aku bisa gitu kan cari uang sendiri, karena memang ya ada some family problem lah basically gitu kan. Jadi berusaha cari uang sendiri gitu kan. Dan terus dulu tuh kan zaman sekolah gue tuh dulu gue tuh orangnya malas banget, jadi gue tuh juara paling bontot lah, paling nakal, paling apa gitu kan. Terus somehow gue ketemu orang yang salah satu mentor gue, tanpa gimana dia cara ngajarnya, cuma itu ceritanya panjang lah nanti. Intinya tiba-tiba aku itu bisa tiba-tiba dari yang paling bontot, tiba-tiba aku bisa juara satu sampai juara umum gitu kan. Terus confident gue itu kebentuk, confidentnya kebentuk. Jadi belajar makroekonomi, belajar apa, gue kebentuk gitu kan. Jadi ada confident. Jadi jadinya ya masih muda ya, jadi agak sok-sokan jadi waktu itu. Ini SMA ya? Ini pas SMA Nah, atau ini pas kuliah? SMA, ya waktu SMA. SMP, SMA. Ah. Jadi SMP, SMA, terus waktu kuliah otomatis gue tipe orang itu yang gini, cara belajarnya itu agak unik lah. Gue pokoknya mau masuk kelas kuliah yang memang menurut gue dosennya bermanfaat, berguna, gue masuk. Kalau dosennya nggak bermanfaat, gue tinggal keluar.
Gue mending cari bolos gitu aja lah. Mending main ya, Gitu. setuju terus. Ya kalau nggak buang-buang waktu gue gitu kan. Nah, setuju itu. nah terus akhirnya ya udah somehow di tahun 2003 ceritanya gue coba cari tahu nih, akhirnya ketemu tuh namanya Valburi waktu itu. Jadi gue kerja coba, nah terus ketemu orang, ya ada salah satu salesnya gitu lah, kan gue random gitu kan, karena gue waktu itu apa-apa otodidak, semuanya dari cari sendiri, random. Ini terus, nah ini orang ini pinter, ya mungkin udah orang lama ya, jadi cara persuade-nya itu pinter, how they convince me how to make money dari forex itu datanya gampang banget gitu kan, ditunjukin cara baca chart, bahkan waktu itu dikasih training kan, memang basically training seminggu lah. Terus dasarnya karena gue orang yang terlalu overconfident, karena gue mikir akademik gue kuat gitu kan, makroekonomi gue kuat, accounting gue kuat, math kuat gitu. Ya udah, gue ambil kesempatan itu. Terus wah kok kayaknya make money-nya gampang banget nih di forex. Karena kan ambil kesempatan apa nih kok maksudnya? Oh jadi broker forex waktu itu. Oh dia tawarin untuk mau nggak join terus jadi maksudnya kerja di Valburi gitu lah. Iya, kasih Valburi, terus kan komisinya kan gede. Komisinya dari broker forex itu sebenarnya. Berapa kok waktu itu? Aku lupa ya, kalau nggak salah itu kalau hitungannya itu kan gini, forex di zaman itu hitungannya kan kamu sekali buka akun itu $10.000. Ya, kurang lebih waktu itu ya. Minimal ya? Iya, minimal $10.000 gitu ya. Kalau lu kurs 10.000 ya 100 juta lah ya pada waktu itu. Mungkin waktu itu gue lupa sih karena kan itu tahun 2003-an ya. Jadi nggak segede itu, tapi yang pada waktu itu intinya akhirnya karena komisinya gede lumayan gitu kan, jadi itu aku ada bayangan, jadi aku ada backup nih, kalau misalnya ada apa-apa komisi gue gede nih buat nutup gitu kan. Kalau nggak salah lu setiap trade itu lu bisa dapat kayak $10, $15. Not bad, tergantung, semakin kamu bisa churning banyak, semakin bisa convince churning ke klien banyak, otomatis kamu komisinya dapetnya makin gede kan. Jadi kalau misalnya jadi dari 10.000 itu dapatnya tuh dari deposit awal atau dari setiap trade gitu kok? Dari setiap trade, karena kan gue anggapannya broker kan. Oke. Jadi kayak kalau ada sell and buy, close atau gitu kan, waktu buy and sell itu kan ada commission kanan kiri kayak di broker. Kalau di broker sekuritas kan selalu ada komisinya. Cuma kan kalau di broker sekarang kan komisinya kan kecil banget kan. Ya waktu itu tuh komisinya gede. Jadi untuk personal ada itu sampai 1% gitu. Jadi kalau lu misalnya ada lu kayaknya mungkin, karena lu kurang lebih dapatnya bisa $10 kan. Kalau lu misalnya $10, nggak sampai sih. Kalau lu dari tergantung ininya. Kalau nggak salah mereka itu sifatnya lebih fix loh. Gua agak lupa ya. Sifatnya itu agak fix karena lu per tiket gitu kan. Per tiket. Jadi fix kayak berapa dolar gitu ya, nggak persentase gitu ya? Iya. Nah, ya itu kurang lebih segitu. Aku ingatnya dulu kurang lebih $10, $15. Jadi gede intinya. Jadi kalau misalnya lu lumayan, misalnya lu ada trading rutin lah, at least sehari sekali aja ya. Sehari sekali ada trading. Itu per bulan itu kayaknya kurang lebih bisa dapat 15 juta loh. Back then. Satu hari? Iya. Gede loh. Siapa yang dapat? Maksudnya brokernya? Ko Hermannya yang dapat? Kitanya. Guanya. Kalau nggak broker. Ya kan? Oh, nah, gede banget ya. Terus tapi kan waktu itu kan akhirnya karena aku merasa yang tadi aku bilang overconfident, terus gue coba gue nggak mau deh cuma ngasilin komisi gini doang gitu kan ceritanya. 15 juta nggak cukup ya? Gue mau ada new challenge gitu kan. dasar masih muda, naif gitu kan. Karena gue waktu itu ada aim something yang gue mau get gitu kan, one of my inilah. Terus ya udah akhirnya gue coba, karena waktu itu kan gue kebanyakan baca buku gitu kan. Terus banyak orang-orang dulu itu lu coba aja hutang ke orang-orang gitu kan. Jadi gue collect ke beberapa saudara gitu kan. Ngutang ke beberapa saudara. Terus gue bilang gue manage aja waktu itu. Itu pas kapan tuh? Pas kuliah ya? Pas kuliah. Nah itu selalu lu tricky-nya di dunia kayak gini nih, lu selalu biasanya kan ada namanya beginner's luck.
beginner's luck. Nah itu yang bikin orang Oh, kayak kesedot gitu kan. Karena waktu lu awal trade bener trade gitu kan. Akhirnya lu emosi lu kebawa, adrenalin lu kebawa. Nah itu sempat gua bahas juga di makin insight kan tentang the boom and the bust of economy. Secara psikologi, secara hormonal itu memang yang membedakan cowok sama cewek itu. ya kalau Cowok itu cowok tuh gimana? Kok? karena cowok itu kan didominan dengan hormon testosteron kan. Hmm. Jadi semakin kayak ibaratnya dulu gue pernah baca bukunya The Hour Between Wolf and Dog gitu kan. Jadi kalau lu makin kayak binatang lah ibaratnya. Kalau lu waktu berantem, lu menang, lu akan makin berasa powerful. Gitu. Terus mau Nah berantem itu lagi sama. gitu ya? Iya kayak mau berantem lagi gitu kan. Sama di dunia investment kayak gitu. Lu berasa pada saat lu menang, terus lu mau lagi gitu kan. Nah intinya akhirnya pada saat itu kan tabungan gue tuh paling gue cuma punya tabungan 25 sampai 30 juta loh. Karena gue dari kecil itu memang orang yang suka nabung, ngumpulin lah dari angpau-angpau kecil, uang apa, gue ngumpulin. Pada waktu itu sih lumayan, tergolong lumayan ya di tahun 2003 karena banyak teman kan nggak punya tabungan pada itu. Iya. Punya 20 juta Akhirnya, di tahun 2003 sih gede sih. ya itu karena gue nyicil dari zaman SMP, gue selalu ngumpulin duit, orang gue suka nabung gitu kan. Nah terus intinya gue punya 30 juta nih. Terus kebayang nggak lu gue hutang itu sampai 300 juta. Ngutang sama saudara-saudara nih minjem. Nah, iya. Oh, oh Jadi iya gede gue ya. udah leverage gue 10 kali. 10 times. 10 kali leverage kan. Lu Tapi tahu ini sama tadi, saudara semua kan? Maksudnya sama keluarga kan? ya ada beberapa saudara. Ada beberapa saudara dalam, saudara luar lah. Gitu kan. Ini aku kumpulin gitu kan. Nah, dan yang tadi aku bilang ada yang aku waktu itu kan aku agak naif, belum begitu benar-benar ngerti ya bahwa forex itu another leverage-nya 1:10 juga loh. Jadi kamu gini ya ibaratnya, kalau kamu buka akun $10.000, sebenarnya yang trade yang kamu pakai di forex itu lu main dengan size transaction lu seakan-akan lu size-nya adalah $100.000. Maksudnya kita bisa Jadi trade sampai $100.000 ya? karena setiap perubahan satu pips di currency, misalnya kan misalnya gini ya, lu misalnya nih gue udah nggak ngikutin forex banyak sekarang. Misalnya nih lu misalnya let's say euro atau pound sterling. Pada waktu itu gue ingat pound sterling misalnya $1 berapa pound sterling 1,6 belakangnya 4 digit kan kalau currency. Perubahan satu bips itu lu bisa 10 loh. Karena perbandingannya 1:10. Mengerti ya? Jadi nggak terlalu sih, seakan-akan tapi nggak apa-apa lanjut aja. Saya aku kalau nggak pernah forex trading, tapi kayaknya teman-teman ngerti nih. Lanjut. Karena kalau aku punya 110.000, transaksiku itu sebenarnya $100.000. Jadi kebayang tadi aku bilang tadi, kalau aku pakai uang modalku itu 30 juta, terus aku ngutang sama orang 300 juta, leverage-nya kan 10 udahan. Terus di kenyataan main di forex itu, gue leverage 10 kali. Jadi leverage berarti 3 miliar dong? Iya, setara dengan 3 miliar. Jadi iya, kalau jadi misalnya kan udah gila pinjam, kan? Jadi kan gila kan? Nah ini dulu gue nggak begitu ngerti gue karena gue agak naif gitu ya. Karena gue berasa udah menang-menang terus. Nah ini yang keburukan forex itu dulu itu nggak disosialisasikan dengan baik. Jadi maksud gue hati-hati gitu ya. Maksud gue dari sharing session ini anak kuliah tuh biasanya paling gampang karena kan mereka lagi fresh, terus gampang dikomporin gitu kan, apalagi yang overconfident gitu kan. Jadi kalian itu gila loh kalau lu bayangin itu ibaratnya gini ya. Ini saya kasih ilustrasi ya. Lu nggak pernah nyetir Ferrari atau Lamborghini, ya kan? Nggak pernah nyetir itu. Terus ibaratnya lu dikasih Lamborghini, terus ada nosnya. Gitu kan. Jadi kan lu kalau begitu lu pertama narik mobil ini sih berasa enak sih, elegan gitu. Tapi begitu lu kekencengan, ada tikungan-tikungan lu belum menguasain apa-apa, lu nggak punya pengalaman, lu langsung kolaps aja, spread langsung kolaps aja. Jadi itu dan itu just happen overnight gitu aja. Tiba-tiba waktu itu aku lupa ada bad news crisis
mendekati di 2004 2005 kalau lu lihat kalau nggak salah waktu itu ada some crisis, mini crisis lah. And then it shocked me karena in one night itu lu langsung sekali rugi karena kan breaknya cepet ya, currency kan very volatile ya forex. Jadi in one night itu lu langsung rugi jebret, langsung rugi 100 juta. Jadi dari 300 juta itu posisi langsung rugi 100 juta. 100 juta, berarti tinggal 200 kan. Oh, oke. Kurang lebih kan gitu. Terus karena nggak pengalaman, emosionalnya kan kepancing kan biasa. Lu betting lagi, berat lagi gitu kan. Karena lu mau coba. Ya intinya kalau di forex kan lu bisa jual, bisa beli. Kalau di saham kan di sini nggak bisa nge-short kan. Kalau di forex kan lu karena bisa nge-short gitu kan. Dan itu kalau nggak punya skillnya, waktu itu kan memang masih awam banget, nyoba-nyoba iseng gitu kan, nge-short juga, bego gitu. Karena nge-short itu kan basically karena kan kena charge ada bunga, ya kan itu kan ibaratnya, lu kalau nge-short berarti itu another margin gitu loh. Itu memang gila, emang dunianya itu ya, tapi itu pengalaman yang tak lupakan menurut saya. Terus intinya kan awalnya itu kurang lebih aku main forex itu nggak sampai 1 bulan loh. Maksudnya nggak sampai jadi kerjaan oke. Gini, kerjaan pertama 1 minggu pertama training gitu kan, kemudian 2 minggu berikutnya cari klien ya kan, cari klien, kemudian ya in total, tapi kalau maksud saya waktu aku benar-benar coba manage ngelola duit itu sendiri itu nggak sampai 1 bulan, kurang lebih 2 minggu. Oh, jadi nggak sampai 1 bulan di Valburi waktu itu udah langsung, maksudnya udah langsung ngumpulin uang 300 juta. Hah? Oh, nggak sampai 1 bulan udah collapse. Iya. Jadi kesenangan yang gue dapatkan itu hanya mungkin 1 minggu pertama 1 minggu pertama sampai 2 minggu. Wah, itu returnnya wow gitu kan, gue langsung gini, habis gitu another weeks-nya itu nggak ada ampun aja, turunnya itu gila, karena leverage-nya kan gila. Dan biasanya umumnya orang-orang yang main forex di sini ngerti gitu. Kalian pada waktu sudah kena margin call, kalian harus nambah lagi duit kan. Kalau enggak kalian bisa hilang. Nah itu biasanya. Berarti benar-benar realize loss gitu kan? Jadi ya pada waktu itu akhirnya benar-benar uang itu. Ini banyak yang ketawa nih kayaknya ini deh, relate to you deh kok. Oke, lanjut. Intinya akhirnya that night is like a nightmare sih basically for me ya. For me it's like a nightmare karena it really humiliate myself in front of my families. Dan banyak itu juga sebenarnya yang aku pakai itu bukan uang nganggur dari beberapa keluarga. Jadi itu menimbulkan suatu kerusakan dan suatu permasalahan tersendiri akhirnya kan. Jadinya bener-bener pada waktu itu bikin aku bener-bener down. Kuliah udah nggak ada, rasanya udah nggak niat lagi kuliah. Bener-bener down deh. Pokoknya aku itu bener-bener karena duit dari komisi itu coba aku balikin pun nggak cukup. Karena kan lu hilang, basically lu hilang hampir 300 loh sebenarnya totalnya itu. Jadi semuanya hilang kok. Maksudnya pas yang the nightmare itu semuanya hilang. Maksudnya awalnya kan minus 100 kan, terus kan lu betting lagi kan, nambah lagi kan, itu leverage kan, kayak lu leverage 1:10 tadi lagi. Tapi akhirnya kan gitu. karena waktu itu aku kan earningnya tinggi. Jadi dari komisi aku itu aku dapat kurang lebih, aku ingat dari komisi aku dapat itu kurang lebih 60-70 juta dari komisinya aja, ya kan, 60-70 juta akhirnya aku pakai buat bayar, karena kan aku hilangin duit orang segitu kan, akhirnya buat aku bayar tabunganku yang 30 juta aku pakai bayar. Jadi kurang lebih itu kan berarti kan 60-70 terus aku ada tabungan 30 juta, aku pakai kurang lebih 100 gitu kan. Ya, jadi utang 300 ada bayar 100 masih ada sisa 200. Utang 200 lagi. Dan back then memang I don't live with my parents gitu ya basically. Jadi I don't have any backup intinya. My sister yang pertama di luar, terus I have to
cut the story, I have some family problem, so I bener-bener down waktu itu. Jadi ya udah, nggak ada cara lain. Bahkan jadi waktu ke kuliah aja itu gue ya jadi orang yang tadinya lu sampai udah confident banget, setiap ketemu orang ya lu jadi minder banget, insecure, orangnya jadi insecure for many like for months gitu ya, karena lu bener-bener drop intinya kayak gitu. Jadi akhirnya dari situ kan coba mikir terus, karena kan akhirnya bikin berantem terus kan, karena ditagih terus kan, dikejar-kejar gitu, duit gue mana gitu kan. Akhirnya cari cara terus, coba cari cara terus. Akhirnya kerjaan waktu itu akhirnya dapat kerjaan, ada dosen gua, awal mula dia bikin bisnis career news. Mungkin kalau ada teman-teman, kalau ada orang-orang di Surabaya mungkin pernah dengar kali ya zaman itu, career news. Jadi gue jualan kayak tabloid, kayak jualan koran. Gitu ya. Oh, dia yang ini, maksudnya bikin kontennya segala macam, bikin koran lah basically ya? Iya, bikin koran kan dulu nggak ada digital. Zaman dulu nggak ada digital, jadi masih model koran. Gitu kan. Nah, terus gaji 500 ribu pun gue ambil. 500 juta. Gaji 500 ribu pun gue ambil gitu kan, intinya karena intinya gue mau coba nyicil buat makan sehari-hari gitu kan. Ya intinya akhirnya coba macem-macem lah ya intinya, sampai dan akhirnya dari situ kan gue coba ngitung-ngitung, akhirnya kan dari 500 ribu gue ngalamin tuh naik jadi gaji jadi 700 ribu gitu ya. Dan di saat itu ya memang pengalaman-pengalaman yang gue nggak pernah terlupakan, karena gue ngalamin merasakan akhirnya gimana susahnya cari duit gitu kan. Jadi kalau orang mikir gue nggak ngerti cara, nggak pernah hidup susah, nggak juga, karena gue pernah ngalamin fase itu. Gimana gue bangun jam 4:30, jam 4 pagi ke tempat percetakan, terus gue muter keliling ke gereja, kemudian ke kantor pemerintahan buat ngedropin itu satu-satu. Buat ngedropin itu satu-satu. Just to get 700 ribu gitu kan. Nah kemudian akhirnya tuh juga nggak berlangsung lama, karena kurang lebih itu mungkin aku kerja 7 bulan ya di situ. 7 bulan karena gue mikir akhirnya gila ini gue cuma gaji segitu sih, nggak kapan nutupnya, lu bayangin gitu kan. 7 juta, 7 bulan 5 juta lah ya, enggak ya, kurang lu kali punya, ya. Lu utang 200 juta, lu mau berapa tahun? Berapa tahun tuh? Iya. Terus gimana? Terus akhirnya gue ketemu, singkat cerita ketemu itu namanya multi level marketing. Gue orangnya kan tadi gue bilang, gue orangnya introvert, gak bisa jualan sales gitu. Mau nggak mau gue paksa diri gue sendiri ikutan multi level marketing. Mungkin pada waktu itu orang-orang pernah dengar namanya Tianxi yang dari China. Beda generasi sih emang. Beda generasi. Ya, Tianxi. Jualan apa MLM-nya? Kayak suplemen. Waktu itu kan dia terkenal dengan bubuk yang untuk kalsiumnya lah. Iya. Kayak vitamin gitu-gitu lah ya. Nah, tapi waktu ikutan Tianxi itu lumayan. Waktu itu ada kayak semacam kelas di training motivasi. Jadi lu mulai di-push lagi. Tapi sebenarnya itu nggak bisa, karena waktu gua down itu benar-benar gua down. Gua itu sembuhnya itu lebih karena akhirnya gua jadi kayak anak tobat gitu loh. Karena gue udah gak ada pegangan apa-apa gini-gini, jadi gue ke gereja sendiri pada waktu itu, karena gue introvert. Gue ke gereja sendiri, sendirian, nyari coba ini, gue minta ampun, apa-apa. Nah itu justru memang pada waktu itu gue akhirnya dirubah itu sejak gara-gara, kamu pernah tahu evangelis namanya Nick Vujicic nggak? Yang ini kan, Limitless itu kan? Nggak punya tangan. Nggak punya tangan, nggak punya kaki gitu kan. That's the moment it changed my life back then. Karena waktu itu aku lihat pengumuman kayak di iklan gitu ya. Oh, ada Nick Vujicic datang gitu kan. Karena waktu itu aku udah sempat pernah browsing. Jadinya aku langsung pergi ke sana. Pada saat itu kan di Bethany ya. Pada saat itu terus ada line untuk ketemu dia langsung. Wah, itu gue langsung cepet-cepet gue. Nantinya kan panjang banget. Emang ngefans sama Nick Vujicic waktu itu?
karena waktu itu ya gue belum begitu kenal banget, tapi gue ngeliat ini orang ini luar biasa gitu. Lu kebayang gak punya tangan, gak punya kaki, tapi bisa sukses dipakai Tuhan kayak gitu loh. Kan gila, gimana kita punya tangan, punya kaki, tapi gak bisa ngapa-ngapain. So embarrassing gitu kan, di benak saya begitu. This what, gue langsung berpikir, ini orang pasti dipakai banget sama Tuhan. Jadi gue deket ke situ, and then, ya dia satu, sampai sekarang aku masih ingat omongannya dia, satu hal ya, omongan dia ya, tuh tahu nggak bahwa gua nggak punya tangan kan, nggak punya kaki, tapi tahu nggak bahwa sebenarnya gua itu meluk kamu, gitu kan, tapi kamu nggak bisa lihat, ya kan? That's how God works in your life. Sometimes Tuhan itu bekerja di kamu, itu kamu nggak bisa lihat, tapi you don't give up. Karena orang itu kan visual gitu kan intinya. Nah itu langsung bener-bener really change my ini. Jadi itu bener-bener bikin aku akhirnya coba untuk bangkit lagi. Nah baru yang akhirnya aku maksa diri. Gimana aku bener mau nggak mau aku dari introvert aku coba untuk belajar jadi jualan. Nah pada waktu itu lumayan, akhirnya Tiansi aku itu lumayan jalan ya. Aku masih Tiansi ya ini ya? Iya Tiansi dan banyak yang tahu loh ternyata. Ada yang tahu ya? Banyak banget yang tahu, kayaknya aku yang agak ini deh, nggak gaul deh. Iya ya. Mungkin itu satu generasi sama gue. Iya. Terus gimana? Nah terus dari situ gue lumayan tuh kan, gue punya beberapa downline tuh. Downline gue itu sampai kurang lebih ada 20-30 orang gitu kan. Jadi gue lumayan akhirnya merasakan gue dapat passive income, lu per bulan bisa 5 juta, tiba-tiba 7 juta gitu ya. Nggak nentu, tergantung your downline. Jadi lumayan dari yang tuh tadinya 500.000, 700.000, tiba-tiba lu dapat 5 juta, lu ada hope. Iya, lumayan 10 kali lipat, ada hope. Terus lanjut terus di Tiansi itu sampai bayar. Terus akhirnya itu nggak cukup sebenarnya, karena lu nyicil terus. Kayak tadi gue bilang, lu kalau 5 juta pun, akhirnya gue ikut Tiansi itu mungkin 10 bulan, ya kan? 10 bulan karena gue akhirnya merasa, ujung-ujungnya akhirnya gue merasa lagi, this is not my passion gitu. This is not my passion. Dan waktu itu kan akhirnya kacau nih, kuliah gue jadi kacau akhirnya. Dan waktu itu memang gue udah nggak niat, udah mau putus ini, tapi and then my sister, akhirnya my sister sempat bantuin akhirnya my sister gitu kan. Dia tapi bantuinnya bukan bantuin gue bayar untuk utang yang ini ya, enggak. Tapi dia bantuin untuk akhirnya, aku kan bilang sama my sister, gue give up, kalau enggak gue putus kuliah aja nggak apa-apa. Karena waktu itu my sister juga ada problem ya. Mungkin kalau kalian tahu, my sister is Sally Kuswanto, yang sempat aku post di Mark Insight. Next week kita akan adain talk with my sister. Sebelumnya mungkin kalian bisa lihat some of dia punya sharing session dengan TJ Daniel. Nah itu jadi kalian bisa relate di sana what happened back then. Iya, yang lagi nge-hits di ini nih, di YouTube kan itu apa, Daniel tetangga kamu itu kan. Kemarin aku sempat lihat. Daniel terus yang terbaru, kayaknya yang paling baru tuh sama Sally Kuswanto itu ya? Iya. Itu Cici langsung jadi ya? Biasanya kayak bener saudara kandung. Gue kan berempat, dia Cici pertama, gue yang paling bontot. Oh, oke. Nah, terus ya basically akhirnya dia turun tangan bantuin biaya kuliah waktu itu. Biaya kuliah akhirnya dia turun tangan, ya udah dia bilang, "Man, lu jangan putus kuliah. Otherwise you will regret." Trust Cici gitu kan. You regret. Kamu biaya sekolah Cici yang nanggung. Akhirnya dia yang nanggung biaya sekolah. Ya, lu fokus. Akhirnya waktu itu dia bilang, udah lu daripada lu berantakan kayak gini lagi, udah lu ini aja dulu. Jadinya akhirnya Cici gue akhirnya bantu untuk nego gitu kan ke beberapa saudara gue. Udahlah, karena gue waktu itu udah bilang, udah Cici nggak usah ikut karena gue mau belajar mandiri. This is my mistake, then I have to repay myself. Gitu. Dan ya udah akhirnya Cici gue bilang, Cici gue itu yang inspire me untuk lu pindah Jakarta deh. Daripada kerja di Surabaya, nggak ada, karena Cici gue kan ngalami ya dari Surabaya pindah ke Jakarta itu nanjak karirnya kan gila dia waktu fashion, karena Surabaya kan
Surabaya, sorry to say ya, memang kan orang Surabaya nggak pelit-pelit ya. Jadi Oh marketnya gitu ya? kecil. Cuma mungkin sekarang udah beda. Orang Surabaya itu kalau dalam zaman dulu ya, itu pelit dalam beberapa hal, terutama pelit dalam makanan, dalam apa. Tapi kalau beli properti kayak orang gila, kayak kacang goreng. Oh, Gitu. Tapi kalau sekarang yang gua, masih, sekarang masih nggak? Sekarang kalau Crazy Rich ya Surabaya kan, nggak tahu deh. iya sebenarnya orang Surabaya itu banyak yang kaya-kaya, Kayak, low profile, tapi dia pelitnya itu dalam arti biasanya pelit dalam untuk lifestyle. Jadi mereka tuh lebih lebih orangnya lebih karena pendidikan orang tuanya dengan dulu lebih kolot-kolot kali ya. Jadi apa-apa jadi uangnya properti, untuk nabung, properti. properti nabung, invest properti Oh, dulu pokoknya. Kayak gitu lah Surabaya. oke. Jadi Akhirnya kalau ya udah jualan, dua gimana? Sorry. ya, jadi kalau teman-teman mau jualan apa barang konsumtif tuh jangan ke orang Surabaya ya maksudnya. Tapi Surabaya Oke, sekarang itu lumayan lumayan udah improve mudah lah ya. ya. Kalau aku Hmm. dilihat dari lifestyle-nya mereka nggak mau kalah sama orang Jakarta. Oh, udah ganti generasi soalnya. Ganti generasi. Terus pindah ke Jakarta, terus. Ya udah di 2006 ya udah gue akhirnya baru kerja Jakarta, ya kerja pertama kali gue di bank di Lipo Bank waktu itu. Di Ya bagian apa kok? di bagian operation gue sih nggak happy, cuma waktu itu gue bilang udah pokoknya ada kerjaan udah untung lo ambil aja deh. Jadi gue kerja di operation, nggak not my passion, tapi ya gimana lu kan nggak bisa milih kadang kan. Kadang orang ngomong enak, lu setiap orang beda-beda lo nasibnya gitu kan. Jadi ya kadang gue bisa ngalamin ya nasib orang itu memang ada sendiri-sendiri ya. Menurut gue believer of that. Ada jalannya sendiri-sendiri. Tapi kalian tetap yang tetap punya tanggung jawab terhadap your own destiny gitu ya. Karena kalau kalian kayak gua misalnya tadi kalau gua mau milih drop, gua tetap ini ya gua tetap down. Tapi karena gua tahu gua ada option, gua coba untuk untuk mengoreksi diri sendiri. Gua harus intinya ya, basically dari sini message yang mungkin aku bisa share. Intinya kalian jadi orang, kalian harus tahu kalau one you make mistake ya, you have to admit. Kalau lu nggak pernah admit dan lu nggak pernah tahu kesalahan lu nggak akan pernah bisa maju. That's it. Ini kayak gitu. Nah udah akhirnya ya seiring di Jakarta, nah di bank, kemudian ya akhirnya Itu udah lulus ya kok berarti? udah lulus akhirnya. Di 2006 gue pindah langsung. Habis lulus langsung gue berangkat ke Jakarta, apply, coba semua kirim CV, cobain kirim CV semua. Coba kirim CV ke sekuritas, nggak ada yang terima tuh. Soalnya kan gue nggak ada koneksi sama sekali waktu itu. Dan waktu itu sebenarnya ada kan tadi aku bilang ada koko ipar gue kan. Cuma koko ipar gue kan orangnya lumayan keras ya. Dan dia selalu didik gue, lu jalan sendiri aja man. Gue nggak mau ini. Ya udah, gue jalan sendiri. Dia nggak mau. Seharusnya kalau minta tolong dia kan gue bisa aja join masuk ke company-nya dia gitu kan. Sekuritas apa kok itu koko iparnya? Waktu itu zaman dulu GK Go, lu pasti nggak tahu. Iya itu beda banget loh generasinya. Apa namanya? Ada yang tahu nggak GK Go di sini? GK Go tuh cara tulisnya gimana? Kok bisa komen? Misalnya bisa komen kan? Coba tulis gimana kok? GK Go tuh gimana? G ya, GK Go. Gua agak lupa. Waktu itu kan akhirnya GK Go itu berubah menjadi Kim Eng gitu kan. GK Go gitu? Iya, pakai H. Pakai H. GKH Go gitu. Oh, GK Go. Go. Oh, terus jadi Kim Eng lah pokoknya ya. Nah, terus sekarang kan jadi Maybank gitu lah. Lumayan gede lah. Tapi my brother-in-law intinya udah keluar lah dari sana dia sama temannya sendiri sekarang. Nah, udah jadinya dari situ ya udah gue akhirnya nyoba sendiri terus di bank itu gue kurang lebih ya 2,5 tahun lah akhirnya dari operation gue nggak punya teman di operation itu gue juga bete dimusuhin sama banyak orang-orang ya kan karena I was a minority gitu kan. Jadi pada saat itu my division itu agak sorry to say ya kalau di sini ada agak rasis gitu ya. Padahal kan Lipo kan maksudnya because the division basically. Ya kan division juga gue minority terus ya dimusuhin lah intinya gitu terus akhirnya
karena basically gue orangnya keras gitu ya, gue langsung datengin bos gue, kalau saya emang nggak suka yang di sini, gue resign aja deh. Masih Oke. bisa so-soan, bayangin nggak lu? Gue masih ada hutang, tapi masih bisa so-soan. Iya, emang dari awal orangnya agak tengil ya berarti ya. Ah, Itu mungkin karakter Surabaya, karakter Surabaya. Oke, oke. Terus berarti nggak lama di Lipo Bank ya? Habis itu kemana? Di Lipo akhirnya akhirnya di Lipo itu ceritanya akhirnya gua kan mencoba masuk CFA nih. CFA karena gua nemuin wah kok ada CFA nih. Ini kayaknya yang sesuatu yang gua mau nih, yang gua akhirnya Kok maksudnya kok bisa tahu CFA gitu? Itu kan lagi di itu operation kan? Agak random ya. kalau nggak salah gue tahu CFA itu karena dari my brother-in-law, karena waktu itu ada Oh. temennya kan salah satu CFA charter holder. Gue ceritain, gue tahu, mau tanya CFA itu kayak apa, terus gue bilang, wah ini yang benar-benar yang gue mau nih kayaknya nih, supaya buat modal gue bisa ke capital market gitu kan. Ya, to cut story, ya akhirnya dari CFA itu gue jadi kredit analis, dari kredit analis akhirnya tahun 2008 masuk ke capital market jadi sell side. Oh, waktu itu di sekuritas apa kok? Waktu pertama kali gue di Indo Premier lah. Oh, waktu itu di Indo Premier. Habis itu? Baru yang tadi lu bilang ke sebelum Mandiri Sekuritas gue ke mana? Triple A, yang sekarang bangkrut. Oh iya, tapi masih tahu. Aku maksudnya pas awal masuk kayaknya masih ada deh Triple A Sekuritas itu. Ya. Sekarang bangkrut. Zaman dulu kan mereka terkenal good di bonds ya. Oke. Baru habis itu ke Mandiri Sekuritas ya. Baru habis itu boom gitu ya, rising di situ ya. And the rest is history. Ini mungkin kalau ada Q&A kasihan nanti kalau kurang banyak. Iya. Anyway maksudnya tadi berarti lunas utangnya tuh pas kapan? Karena kan waktu dari situ kan akhirnya gue dapat bonus. Setiap gue dapat bonus ya gue bagi buat bayar nyicil kan. Oke. Ya udahlah, gue belak-belakan aja lah ya. Lu kan juga belak-belakan di vlog lu. Gaji di zaman dulu gue di Lipo itu kurang lebih 2 juta pertama kali kerja. Dikit dong kalau dibandingkan sama MLM yang bisa 5-7 juta per bulan itu. Dikit lah buat fresh grade. Ya tapi mungkin ya waktu itu dibilang orang ya intinya syukurin aja lah apa yang lu dapat gitu kan. Karena nggak semua orang kan dapat kerjaan waktu itu. Jadi 2 juta ya bonus lu rata-rata setahun berapa sih? Lu paling cuma kalau di bank itu dulu rata-rata bank lu dapat cuma 5 kali gaji 5 bulan. Lumayan lah, kan 5 kali gaji. Lumayan lah lu berarti kan 5 kali gaji ya. Intinya gua lupa ya. Gua itu kalau nggak salah akhirnya di tahun 2000, if I'm not mistaken ya, di tahun antara 2008 antara 2008 2009 lunas utangnya. karena kan akhirnya gue kan pelan-pelan nanjak ya, my karir kan nanjak di kredit ini. Waktu di sekuritas kan juga ngalamin kenaikan gaji gitu kan ya, jadi setiap bonus ini. Jadi di 2008 lah 2009, jadi akhirnya gue bisa menggunakan itu dalam waktu jadi kan 2003, 5 tahun lah, 5-6 tahun. 5-6 tahun dari 2003 itu ya, kalau nggak salah. Dari 2003. 2009 ya. Jadi kok kalau misalnya, berarti sekarang ini ya, sekarang nggak bisa sebut, tapi sebenarnya teman-teman bisa beli reksadana dari aset manajemen Koko ya. Iya. Tadi aku udah kasih tahu, ini aja nge-stalk aja di Google, cari tahu sendiri ya kan. Herman Kusuwanto, itu di mana tuh? Hari gini lalu hari zaman digital. Iya, maksudnya. Privacy is nothing sampai sih. Cuma cuma nggak bisa sebut aja. Nanti teman-teman stalk sendiri. Tapi maksudnya kayak aku kan tadi aku bilang aku nggak bisa relate sama trading karena emang dari awal I don't know, I just feel it's not me gitu kan. Tapi buat teman-teman yang di sini kan mungkin banyak banget ya yang suka trading gitu, either di forex, either di saham. Kalau dari pengalaman dan kisah Koko tuh kayak apa sih yang mungkin selama ini anak-anak muda tuh salah mikir gitu loh, kayak persepsinya salah gitu. Mereka mikirnya ini tapi kenyataannya nggak gitu. Ini lo lebih ngomong konteks forex-nya atau saham? Mungkin forex dan kemudian trading kali ya. Oke, so basically gini, sebenarnya
nggak bisa dipisah-pisahin sih antara trading dan investment. Tergantung orang memang. Kalau memang buat kalau memang nggak terlalu banyak waktu, karena kan setiap orang itu passionnya beda-beda. Kayak misalnya lu gitu kan, lu passion lu memang di digital creator gitu kan. Nggak apa-apa, lu fokus aja di situ. Dan memang kalau lu nggak suka dengan active investment, ya lu serahin aja ke investment professional. Lu bisa invest di rekening itu kan. Karena nggak semua orang ini. Tapi kalau buat orang yang biasanya aktif di dunia investment, harus combine menurut aku. Karena trading itu memang ada skill sendiri dan ada opportunity sendiri. Yang sempat gua bahas juga di Mark Insight ya. Teman-teman mungkin bisa lihat di Mark Insight. Uh, buy and hold itu tidak selalu benar, ya kan? Itu menurut aku itu teori lama, buy and hold. Karena zaman dulu itu kan orang selalu beranggapan buy and hold, ya kalian kalau pas timingnya. Kalau kalian timingnya nggak pas, ya kalian gigit jari buy and hold. Maksudnya kalau beli di atas ya? Iya, beli di atas, terus marketnya flat sebenarnya. Atau marketnya turun, gitu kan. Ya, jangan percaya dengan omongan buy and hold. Menurut aku. Jadi yang benar harusnya apa? Buy and ya sell. kalau kalian misalnya buy and hold terus konteks kalian, oh gue mau pegang 20 tahun lagi, ya silakan buy and hold. Tapi kalau kalian konteksnya, gue mau cuan segini dong dalam waktu 1-2 tahun, ya don't expect much. Kalau lu misalnya zaman gini nih kan, kayak misalnya nih saya kasih contoh, 10 tahun terakhir, sejak 2013 terutama, bukan 10 tahun lah, 7-8 tahun terakhir, sejak taper tantrum, itu kan yang masa-masa berjayanya itu kan lebih ke obligasi dibandingin saham. Kan? Sejak 2000 ya 2010 ya 2013. Sebenarnya kan bond kan gila performance-nya dibandingin saham. Karena apa? Karena setiap aset itu ada siklusnya, ada timingnya gitu lah. Dan ini karena akibat itu, jadi karena akibat itu ya akhirnya kalau lu misalnya buy and hold waktu itu ya ujungnya nggak dapet banyak gitu kan. Itu ibaratnya kayak gini, misalnya market nih range bounds ya di certain year, misalnya range bound. Maksudnya nggak kemana-mana ya? Nah, kemana-mana. Kita pasar ngomong modal nih ya, tren besarnya ya. Kita ngomong tren besarnya ya. Tapi mungkin kan marketnya bisa aja gini. Tapi kan sebenarnya tren besarnya kan misalnya masih di segini range bound kan. 5.000, 6.000. 5.000, 6.000 misalnya gitu nih. Atau 4.500, 6.000 gitu kan. Nah, kalau lu buy and hold terus biasanya orang retail itu kan kebanyakan baru mau beli kalau udah marketnya hot gitu kan. Terus belinya pas, telat belinya di 6.000 gitu kan. Ya, terus turun, ngomel-ngomel gitu ya. Karena ya itu proses pendidikan, Mbak. Intinya jangan pernah ngomel. Kalau kalian salah harus ngakuin salah apa. Kalau kalian tetap ngomel-ngomel ya kalian nggak akan dapat ilmunya. Dan cari tahu salahnya di mana ya? Iya, salahnya apa gitu loh. Kenapa gue bisa salah di sini? Cari tahu. Kalau kalian memang mau belajar gitu ya. Terus ya kalau lu misalnya pakai trading, buy and hold, kalau lu pakai trading ya di sini TikTok ini ya, lu bisa dapat alpha loh. Bisa dapat alpha loh. Gue kasih salah satu contoh ya. Oke lah, gue nggak ngomong ini. Tapi one of my some of my inilah ya, yang mungkin some of my achievement gitu ya. Kalau nggak salah, gue lupa di tahun berapa itu kan indeks itu kurang lebih flat kan sebenarnya. Dari 2018 ya, ya maksudnya kalau dibandingin 5 tahun lalu juga nggak kemana-mana kan? Benar. Terus itu dengan aktif, kalau misalnya bisa aktif trading itu ya, di saat itu tahun 2000 berapa, 18 lah, sebelum ada Trump trade war lah itu ya. Itu performance gue bisa 13%. Dibandingkan indeks atau dibandingkan? Ya, dibandingkan indeks. Karena lu tahu timingnya kayak gininya. Nah itu ya bisa. Performance gitu. Reksadananya yang dikelola atau EA? Misalnya kayak? Ya, sama produk yang inilah. Reksadana yang dikelola ya? Jadi ya itu intinya, makanya dari situ akhirnya gue sejak masuk di asset management gue jadi belajar banyak gitu ya, bahwa buy and hold itu sometimes nggak works. Kemudian itu pertama, dan gue tunjukin di Mark Insight, mungkin teman-teman boleh bisa nanti lihat kenapa trading itu bisa improve your performance ya kan. Itu kayak ibaratnya gini, saya selalu mencoba ngasih ilustrasi kayak ada teman saya gitu ya, penjual beras ya kan. Banyak orang itu underestimate beras loh, pedagang beras.
marginnya tipis kok, buat apa bisnis beras marginnya tipis. Tapi kalian tahu nggak, karena tipisnya itu dia cuma mungkin 3 atau 5% kali ya marginnya dia. Tapi lu beras itu kan perputaran turnovernya kan tiap hari ada. Main di volume, main di Main di frekuensi volume. sering. Itu sama kayak gitu. Main di volume terus nanya ROI-nya tiba-tiba dia kalah itu consumer company yang, makanya dulu gue waktu di zamannya sell side, waktu gue pernah promote ya, gue nggak perlu sebut namanya, yang mungkin udah teman-teman udah tahu perusahaan beras yang dulu, tapi sekarang mungkin udah nggak ada. Udah mau delisting ya? Ya, intinya gitu. Dulu gue waktu educate ke market gitu juga gitu, susah banget educate. Ya ampun, jualan beras mah marginnya tipis. Investornya tuh cenderung kayak gitu loh. Lu ngerti nggak sih? Maksudnya lu secara finance kan harusnya tahu, lu harus lihat ROI gitu kan. Yang ngedrive ROI itu apa? Ada turnover, ada margin, ada Leverage ya? leverage. Gitu kan. Nah, orang-orang yang dagang beras ini leverage-nya tinggi, turnover-nya tinggi, marginnya tipis. Tapi kan yang penting lu harus konsisten dong jadi orang. Oh memang lu memang believer of ROI, ya lu harus itu. Nah itu di saat itulah pada waktu itu akhirnya gue menjadi salah satu analis yang tren supporternya saham tersebut. Karena nggak ada yang mau cover waktu itu. Karena nggak ada yang mau cover saat itu. Tapi nggak apa-apa, gue dulu itu suka, gue tuh orangnya suka yang cari. Suka beda. Suka cari yang memang nggak di cover di market. Gitu kan. Karena gue kan anak baru dari ini ya, supaya gue mau build my reputation ya gue selalu cari company yang beda ya orang kali ya. Orang nggak mau lihat. Kok mungkin ini kan ada yang nanya kan, ini karena waktu kita sisa berapa 6 menit ya. Nah jadi kayak ini nih ada pertanyaan yang bagus sih yang aku rasa Koko bisa jawab kan. Sekarang kan Koko kayak misalnya Koko sendiri kayak investasi Koko sendiri kan mungkin ada emas, ada saham, ada obligasi segala macam kan. Forex tuh masih ada nggak? Itu satu. Sama kedua, kalau misalnya teman-teman, mereka kan kayaknya Koko agak ini ya, setuju dengan trading. Kayak mungkin investing buy and hold tuh nggak cocok di semua waktu gitu kan. Kadang mungkin trading can work gitu. Nah, satu tips untuk mungkin kayak indikator trading atau apa ya, kayak tips and trick trading kali ya. Oke. Tips and trick trading ya. Sama itu apa, forex masih ada nggak di portfolio? Forex masih apa enggak? Forex zero guys. Karena gue jujur aja, gue ada trauma di sana dan that's not my passion gitu kan. Terus karena memang dulu kan tadi gue bilang gue passionnya arahnya lebih ke pasar modal, dan gue tahu bahwa akhirnya gue setelah pelajarin ya basically that's not my market, karena forex itu ada bandarnya sendiri. Tapi itu nanti mungkin kita bikin sesi nanti other session. Oke. Terus itu ada bandarnya sendiri gitu. Tips di dunia market pasar modal memang juga ada bandarnya sendiri. Cuma ini kan masalah gue mau ngeluangin waktu gue di mana gitu kan. Gue mau berhadapan sama bandar di pasar modal atau gue mau berhadapan dengan bandar di forex. And I decide gue mau berhadapan dengan bandar di pasar modal dibandingin di forex. Basically kayak as simple as that. Terus jadinya gue nggak mau terlalu buang waktu gue di forex. Forex hanya untuk menjadi salah satu indikator dalam analisa gue in term of makro gitu ya, karena kan currency tetap kita harus perhatiin gitu kan. Oke. Jadi dari apa tanya lo indikator kayak anyway, ini ada pertanyaan yang menurut aku lumayan ini sih, masih ada relate sama forex itu kan. Jadi dari portfolio Koko yang trading sama yang diinvest benar-benar didiamin tuh berapa? Mungkin persentase aja. Apa yang antara trading sama investment ya? Jadi kayak portfolio Koko yang investasi sendiri, yang di tradingin sama yang investing beneran tuh berapa persen sekarang? Oke. So basically rule of thumb-nya gini ya. Secara rule of thumb menurut aku itu mungkin beda-beda setiap orang karena tergantung risk profile kalian. Menurut aku sih yang ideal, I think untuk trading itu gue selalu batasin 20% sampai 30%. Karena itu kan dari total gini, kalian harus misalnya nih, ini bukan portfolio total ya, ini karena kan portfolio total kan ada aset kelas yang berbeda-beda ya, ada aset kelas yang berbeda-beda. Tapi katakanlah di satu aset kelas tadi konteksnya katakanlah forex atau saham. Lah ya. Kita bahas itu, anggap aja itu dari 100%-nya di situ ya.
dari seluruhnya, karena itu juga. Terus selalu fokusin pada core holding itu adalah kurang lebih 70-80% core holding, sisa 20-30%-nya itu untuk trade. Oke. Lebih kayak gitu lah, 1 rule of menit. thumb. Oke, lumayan menjawab. Tadi pertanyaan yang masih belum terjawab, 1 menit kok. Ini kayak waktu kita terbatas dan Oke, uh, mari. tips and trick trading 1 aja. Saham deh kalau kayak gitu, karena Koko udah nggak forex lagi kan? Tips and trick ya. Tadi itu kayaknya maksud aku itu. I think salah satu yang kalian harus indikator yang menurut aku relevan dari semua indikator yang menurut aku kalian itu harus pantau commodity market. That's only one. Pantau terus itu commodity market karena itu dari semua indikator commodity market adalah the most leading indicator. Komoditi itu berarti lihat harga batu bara, lihat harga nikel, lihat harga any commodity lah. Three Terutama commodity yang paling penting gold, copper, jadi gini, gold, copper ini kan membahas tentang base metal ya. Kemudian bisa juga kalian lihat di bulk itu atau di soft commodity. CPO gitu. Di plantation, jadi gitu. Ya, menurut aku itu paling relevan karena commodity itu adjustable menurut aku dengan any kind of situation. Karena kan banyak orang bingung gitu kan. Karena kondisi makro itu banyak berubah lah, kena digital lah, kena moneter, kena fiskal lah, apalah. Yang nggak berubah cuma satu, komoditi, guys. Oke. Pasti ini maksudnya masih mengawang-awang. Biarkan, nggak apa-apa. Nanti kita sambung di lain waktu. Dan soalnya sebenarnya banyak banget yang minta nyambung. Tapi kalau kita ingat teori ekonomi kan diminishing marginal utility ya. Kalau misalnya ditambah, nggak kerasa spesial ini. Jadi makasih teman-teman, makasih Ko Herman yang udah join dan udah share. Aku juga baru tahu nih cerita yang sesungguhnya. Makasih semuanya, makasih yang udah bantu. Komen-komen lucu-lucu, kita seru banget hari ini dan semoga kita bisa lanjut lain waktu ya. Oke. Thank you ya, Mel. Thank you Ko Herman. Thank you teman-teman semuanya.